Kolekte mingguan dikumpulkan pada hari pertama minggu. 1 Korintus 16 ayat 2. Demikianlah dimulainya sebuah praktik yang bertahan sampai hari ini di antara gereja-gereja Kristus. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-19 di dalam serial pembahasan kitab 1 Korintus dengan tema tentang kolekte. Kita akan membaca firman Tuhan bersama dari 1 Korintus pasal 16 ayat pertama hingga ayat yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sekarang saya mau memberi petunjuk tentang dana yang sedang dikumpulkan untuk umat Allah di provinsi Yudea. Himbauan ini sama seperti yang saya berikan kepada jemaat-jemaat di kota Galatia. Setiap hari Minggu, hendaklah kalian masing-masing memisahkan sejumlah uang dari penghasilan yang Tuhan berikan kepadamu. Kumpulkanlah uang itu, lalu simpanlah dengan aman, sehingga kamu tidak perlu mengumpulkan uang lagi pada waktu saya datang. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 16 ayat pertama hingga ayat yang kedua di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, di antara banyak gereja Korintus, di antara banyak gereja Kristus, pengunjung sering terkejut menemukan bahwa tidak banyak yang melewati tempat untuk memberi persembahan. Kolekte dikumpulkan hanya sekali pada hari Minggu, 1 hari dalam seminggu. Tidak ada pengumpulan yang diambil selama waktu lain, seperti kebaktian tengah minggu atau acara khusus seperti pertemuan Injil, apa yang oleh sebagian orang disebut kebaktian kebangunan rohani. Praktik ini mencerminkan keinginan untuk mengikuti pola perjanjian baru. Bukan hanya dalam memberi, tetapi dalam setiap aspek ibadah gereja untuk mengizinkan teladan dan prinsip yang ditemukan di gereja mula-mula agar membimbing kita. Apa sebenarnya yang diungkapkan tentang kolekte dalam perjanjian baru? Dengan 1 Korintus 16 ayat pertama hingga ayat yang kedua, sebagai teks untuk pelajaran kita hari ini, mari kita tinjau yang pertama, sejarah kolekte. Gereja mula-mula terkenal mengasihi satu sama lain. Di gereja di Yerusalem, kolekte para anggotanya luar biasa. Hal itu dapat kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 45. Kemurahhatian mereka berlanjut untuk beberapa waktu. Dapat kita baca kembali di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 35. Memang ada keadaan khusus yang mungkin menjelaskan mengapa mereka menjual semua yang mereka miliki tidak menjadi norma bagi gereja. Tetapi mereka menunjukkan sejauh mana saudara-saudara bersedia untuk pergi. Kasih tersebut meluas ke jemaat lokal. Gereja di Antioquia mengumpulkan dana untuk orang-orang kudus yang membutuhkannya di Yudea. Dapat dibaca di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 27 sampai 30. Gereja-gereja di Yunani mengambil kolekte untuk orang-orang kudus di Yerusalem. Roma 15 ayat 25 sampai 26. Kolekte yang sistematis dibuat. Paulus memberikan instruksi kepada gereja-gereja di Galatia dan Korintus. 1 Korintus 16 ayat 1.
Kolekte mingguan dikumpulkan pada hari pertama minggu. 1 Korintus 16 ayat 2. Demikianlah dimulainya sebuah praktik yang bertahan sampai hari ini di antara gereja-gereja Kristus. Perhatikanlah sekarang hal yang kedua, tujuan kolekte untuk memberikan bagi orang-orang Kristen yang membutuhkan. Itu adalah kumpulan ataupun kolekte untuk orang-orang kudus. 1 Korintus 16 ayat 1. Kolekte adalah untuk orang-orang miskin di antara orang-orang kudus ataupun orang saleh. Roma 15 ayat 26. Kolekte juga menyangkut melayani orang-orang kudus ataupun orang saleh. 2 Korintus 9 ayat 14. Kolekte juga melengkapi kebutuhan orang-orang kudus. 2 Korintus 9 ayat 12. Di dalam dan di luar gereja tentunya. Sebagaimana gereja di Yerusalem memelihara miliknya sendiri, sebagaimana gereja-gereja di Antioquia, Makedonia, Akhaya, dan Galatia merawat mereka yang ada di Yerusalem dan Yudea. Kisah Rasul 11, Roma 15, 1 Korintus 16. Termasuk pemberitahuan ataupun tentang pemberitaan Injil. Orang yang pasti layak mendapat dukungan dari mereka kolekte ini dikumpulkan. Paulus menerima dukungan dari berbagai gereja. 2 Korintus 11 ayat 8-9. Seseorang dapat menyimpulkan bahwa dukungan semacam itu berasal dari perbendaharaan gereja untuk orang-orang kudus yang membutuhkan. Sebagai pribadi yang mengabdikan pelayanan penuh mereka kepada Tuhan, menjadi bergantung pada orang lain untuk mendapatkan dukungan, mereka pasti akan memenuhi syarat sebagai orang-orang kudus yang membutuhkan untuk pekerjaan kebajikan dan penginjilan. Sudah menjadi kebiasaan bagi pengumpulan mingguan untuk mendukung pekerjaan gereja yang benar termasuk pembangunan. Sekarang pertimbangkan hal yang ketiga, berkat kolekte. Pemberian diberkati, karena lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Rasul 20 ayat 35. Pemberi yang menabur banyak akan menuai sesuai dengan usahanya. 2 Korintus 9 ayat 6-7. Agar mereka memiliki kelimpahan untuk pekerjaan yang lebih baik. 2 Korintus 9 ayat 8-11. Penerima diberkati. Kebutuhan orang-orang kudus disediakan. 2 Korintus 9 ayat 12a. Mereka dipenuhi dengan pujian kepada Tuhan dan kerinduan untuk saudara-saudara mereka. 2 Korintus 9 ayat 13-14. Tuhan memberkati. Kemurahan hati seperti itu berlimpah dengan banyak ucapan syukur kepada Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 11-15. Oleh para penerima manfaat dan mereka yang menyaksikannya. Dengan demikian, kolekte untuk orang-orang kudus memiliki potensi besar untuk banyak kebaikan. Terakhir, mari kita tinjau beberapa pedoman untuk kolekte. Kapan memberi? Yakni pada hari pertama dalam seminggu. 1 Korintus 16 ayat 1. Hari di mana para murid berkumpul untuk memecahkan roti. Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Bagaimana memberi? Secara proporsional, sebagaimana seseorang yang mampu. Setiap hari Minggu, hendaklah kalian masing-masing memisahkan sejumlah uang dari penghasilan yang Tuhan berikan kepadamu. Kumpulkanlah uang itu, lalu simpanlah dengan aman, sehingga kamu tidak perlu mengumpulkan uang lagi pada waktu saya datang. 1 Korintus 16 ayat 2. Rela dengan pikiran yang tulus, sesuai dengan apa yang dimiliki. 2 Korintus 8 ayat 12. Dengan sengaja, dengan pemikiran sebagai satu tujuan di dalam hatinya. 2 Korintus 9 ayat 7. Dengan sukacita, tidak dengan enggan, atau karena terpaksa. 2 Korintus 9 ayat 7. Teladan untuk menginspirasi. Orang Makedonia yang memberi pengorbanan di luar kemampuan mereka. 2 Korintus 8 ayat 1-7. Seperti jemaat Akhaya yang semangatnya menggerakkan banyak orang lain untuk memberi. 2 Korintus 9 ayat 1-2.
seperti Yesus Kristus yang meskipun kaya menjadi miskin agar kita menjadi kaya. 2 Korintus 8 ayat 9. Sebagai kesimpulan, praktik pengumpulan mingguan berlanjut setelah para rasul meninggal. Pada hari yang disebut hari Minggu, semua yang tinggal di kota-kota atau di pedesaan berkumpul di satu tempat, dan riwayat para rasul atau tulisan para nabi dibacakan selama waktu memungkinkan. Kemudian ketika pembacaan telah berhenti, pemimpin secara lisan menginstruksikan dan menasihati untuk meniru hal-hal baik ini. Kemudian kita semua bangun bersama dan berdoa, dan seperti yang telah kita katakan sebelumnya, ketika doa kita berakhir, roti dan anggur dan air dibawa, dan pemimpin dengan cara yang sama memanjatkan doa dan ucapan syukur sesuai dengan kemampuannya, dan orang-orang menyetujui dengan mengatakan amin. Dan ada pembagian untuk masing-masing dan partisipasi dari apa yang telah diberikan ucapan terima kasih, dan kepada mereka yang tidak hadir, sebagian dikirim oleh diaken, dan mereka yang baik untuk berbuat dan bersedia dan memberikan apa yang menurut pendapat masing-masing cocok, dan apa yang dikumpulkan disimpan dengan pemimpin yang mendorong anak yatim untuk menyokong anak yatim dan janda, dan mereka yang karena sakit atau sebab lain yang kekurangan, dan mereka yang terikat, dan orang asing tinggal di antara kita, dan dengan kata lain mengurus semua yang membutuhkan. Tetapi hari Minggu adalah hari di mana kita semua mengadakan pertemuan bersama, karena itu adalah hari pertama di mana Tuhan setelah melakukan perubahan dalam kegelapan dan materi, menciptakan dunia, dan Yesus Kristus juru selamat kita pada hari yang sama bangkit dari kematian. Tentu ada alasan bagus untuk melanjutkannya hari ini, karena ini adalah praktik dengan persetujuan para rasul, bebas dari paksaan yang sering menyertai himbauan untuk memberi. Cukup untuk memasuk gereja dengan dana untuk melakukan pekerjaannya. Ketika seseorang memahami dengan benar apa yang diungkapkan dalam kitab suci mengenai kolekte, seorang Kristen akan benar-benar memberi sebagaimana mereka telah makmur, dengan hati yang gembira dan pikiran yang rela. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah membahas tentang kolekte ataupun persembahan mingguan. Biarlah setiap diri kita yang sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus rela berkorban dari yang kaya menjadi miskin supaya kita menjadi kaya, kita juga senantiasa melatih diri kita untuk memberikan persembahan yang terbaik yang dikelola untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya setiap diri kita ketika memberinya dengan penuh ucapan syukur, dengan hati yang tulus, dan juga dengan hati yang penuh sukacita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.